Katakan amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sama-sama katakan sekali lagi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Dia, haleluya. Mari buka suara kita sembah. Ya Rabbi Shana, kami sembah Kau Tuhan, hadirat-Mu di tengah kami. Oh Roh Kudus penuhi umat-Mu. Ya nama Shana ralamaya rabaya shane. Ora lamaya shana ralamaya. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau lebih lagi. Oh Holy Spirit, Ramashana. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi umat-Mu. Roh Allah yang hidup,
penuhi kami. Kami buka hati kami. Kami siap Tuhan merenungkan firman-Mu di hari pencurahan Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap Tuhan diperbaharui oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Have a blessed Pentecost ya buat semua kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, Pentakosta itu berasal dari kata Yunani Pentekoste, ya, artinya hari ke-50. Penta kata Yunani 50 ya. Jadi Pentakosta itu hari ke-50. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, hari Pentakosta itu adalah hari raya panen gandum. Ya, mereka rayakan itu 50 hari setelah Paskahnya Yahudi, yaitu peringatan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi 50 hari setelah itu mereka merayakan ucapan syukur ya, karena Tuhan memberikan hasil panen kepada mereka, dan orang-orang Yahudi yang diaspora yang tersebar dari berbagai bangsa itu akan kumpul semua di kota Yerusalem ya untuk merayakan pesta panen atau Pentakosta ini, saudara. Nah, itu maknanya bagi orang-orang Yahudi. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Ya, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul pencurahan Roh Kudus atau the outpouring of the Holy Spirit. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar dua makna dari pencurahan Roh Kudus ya. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu adalah pengalaman mujizat dalam hidup orang percaya. Pencurahan Roh Kudus adalah pengalaman mujizat dalam hidup orang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan mujizat ya? Mujizat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya kutip, artinya kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kalau saya mengartikan mujizat itu adalah kejadian peristiwa yang melampaui akal. Ya, bukan gak masuk akal, tapi melampaui akal, melampaui rasio. Ya, kalau KKBI menerjemahkan dengan sukar dipahami dengan kemampuan akal manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, saya mengajak kita baca dulu ayat ini. Kita akan melihat adanya mujizat yang terjadi dalam kehidupan para murid Yesus yang waktu itu sedang berkumpul di loteng Yerusalem menantikan penggenapan janji Bapa. Yuk kita baca bersama Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, ini Pentakostanya orang Yahudi ya, hari raya panen gandum, mereka semua kumpul di Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, lanjut, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, perhatikan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, apa saudara? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbagai macam bahasa seperti yang diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara perhatikan teks ini, kita perhatikan ada 3 hal ya yang ajaib ya atau
mujizat terjadi dalam kehidupan para murid yang saat itu sedang berdoa. Yang pertama adalah bunyi tiupan angin keras tiba-tiba turun dari langit. Dan yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api itu bertebaran dan hinggap pada para murid. Dan yang ketiga, saudara, murid-murid Yesus itu bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Ini adalah bahasa yang murid-murid tidak mengerti, bahasa-bahasa yang murid-murid tidak pernah pelajari sebelumnya, tetapi saat itu mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ini adalah 3 hal yang real, yang dialami secara ajaib, ya. Ini adalah pengalaman mujizat dalam hidup para murid, para orang percaya. Nah, kita tahu saudara bahwa beberapa saat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga itu memang Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk berdoa, ya, menaikkan doa bersama-sama dalam unity. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata sebentar lagi Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Saudara bisa lihat itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Murid-murid diminta untuk menantikan baptisan Roh Kudus. Dan kita tahu kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, para murid mentaati perintah Yesus. 120 orang tinggal di loteng atas Yerusalem dan setiap hari mereka menaikkan doa, pujian, penyembahan dalam unity untuk menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus ini merupakan sebuah pengalaman, ya, yang dialami oleh para murid saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus untuk pertama kalinya, ya. Dan ini berdasarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, memang ini adalah mandat dari Tuhan Yesus, ya, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, para murid menjadi saksi Yesus, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Murid-murid akan dibaptis dengan Roh Kudus supaya mereka bisa menjadi saksi. Nah, 10 hari setelah kenaikan Yesus, kita tahu itu adalah hari Pentakosta orang Yahudi, hari raya panen gandum. Nah, di sanalah kalau kita baca dari teks ini, di hari Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pengalaman ajaib dari Tuhan. Nah, saudara, dan kalau kita perhatikan, hal ini membuat orang-orang Yahudi yang pada waktu itu sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan itu, pesta panen tersebut. Kalau kita baca ayat 7 sampai 11, dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran, ya. Berkata begini, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu, 120 orang itu kan orang-orang Galilea gitu. Kok mereka bisa, coba perhatikan ayat 8, mereka berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saya catat saudara ada 15 bahasa, ada 15 suku bangsa. Ya, paling tidak saya melihatnya yang pertama adalah Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan orang Arab. Ini orang-orang Yahudi yang diaspora. Jadi orang-orang Yahudi itu kebanyakan pedagang dan mereka tersebar ke berbagai bangsa. Dan di hari Pentakosta itu mereka kumpul bareng-bareng dan mereka kaget karena 120 orang Galilea bisa berbicara 15 bahasa baru yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, ya. Dan orang-orang ini bisa mengerti bahwa murid-murid Yesus itu berkata tentang apa, saudara? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Halo, ini mujizat. Amin. Ini mujizat, saudara. Ini adalah pengalaman supranatural, ya, ajaib melampaui akal. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Rasul Petrus, ya, berkhotbah kepada orang-orang Yahudi saleh yang pada waktu itu hadir, ya, 15 suku itu dari 15 bangsa, saudara.
itu Petrus berkhotbah dan Petrus berkata karena sempat ada sindiran para murid ini mabuk anggur ya. Kemudian Petrus bilang, "Hey, ini baru jam 9, ini bukan mabuk anggur tapi semua orang percaya sedang mengalami pencurahan Roh Kudus." Dan ini sesuai dengan nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Rasul Petrus kutip Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang percaya. Lalu setelah itu kalau saudara baca terus, Petrus khotbah tentang Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Petrus khotbah dengan sangat mantap mengenai kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi setelah Petrus selesai khotbah tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja dan Tuhan, perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, ada berapa orang saudara? Kira-kira ada 3.000 orang Yahudi yang pada waktu itu hadir, mereka bertobat saudara ya. Dikatakan orang-orang menerima perkataan Petrus itu, memberi diri, dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah saudara, hari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 ini merupakan hari kelahiran gereja. Jadi gereja secara universal itu dimulai di kota Yerusalem, saudara. Apa itu gereja secara universal? Kalau saya bicara gereja bukan bicara gedung, bukan bicara institusi, denominasi, bukan saudara ya. Tetapi kalau kita bicara gereja atau di bahasa Indonesia itu pakai kata jemaat ya, jemaat, gereja, eklesia, itu artinya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala suku bangsa yang dipersatukan oleh Roh Kudus sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Itulah arti gereja. Ya, gereja itu adalah orang-orang yang dipersatukan menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi pusat, menjadi kepala. Orang-orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Karena amanat agung Yesus apa? Pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Artinya keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi. Pada waktu itu pikirannya murid-murid Yesus, keselamatan itu eksklusif. Hanya milik orang-orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Di luar Yahudi, semua tidak selamat gitu ya kira-kira. Mereka berpikir seperti itu. Tetapi hatinya Tuhan itu adalah bangsa-bangsa. Amin. Keselamatan Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua bangsa. Dan kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 10 saudara, ini ada kisah yang menarik karena pada saat itu Petrus yang adalah orang Yahudi itu diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah, memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi, orang Italia namanya Cornelius. Ini non-Yahudi. Ya, Roh Kudus mendorong Petrus untuk khotbah tentang Tuhan Yesus kepada Cornelius. Dan dikatakan Cornelius dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Roh Kudus turun atas mereka, lalu orang-orang itu mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Saya baca buat saudara. Ketika Petrus sedang berkata demikian, perhatikan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena mereka bukan orang Yahudi, saudara. Jadi kaget, ini Italia ini, non-Yahudi ya. Tetapi karunia Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. 46, sebab itu mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, sebagai insan Pentakosta klasik, gereja kita ini adalah gereja Bethel Indonesia. Nah gereja Bethel Indonesia itu adalah Pentakosta, kaum Pentakosta klasik. Dan kita memiliki pengakuan iman saudara bahwa tanda awal dari baptisan Roh Kudus itu adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa
yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya bacakan ya pengakuan iman GBI. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, Saudara, kalau bicara tentang bahasa roh, itu bahasa Yunaninya glossolalia. Glossolalia dari dua kata, glossa. Glossa itu artinya lidah. Laleo itu artinya berkata-kata. Jadi bahasa roh itu speaking in tongues itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan bahasa lidah. Ya, lebih tepat, glossolalia. Nah, apa itu bahasa roh? Nah, kalau sudah baca 1 Korintus pasal 14 ayat 2, maka kita akan mengerti bahwa bahasa roh ini adalah sebuah kemampuan untuk berbicara kepada Allah melalui bahasa atau kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Hanya Allah yang mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh atau bahasa lidah itu adalah bahasa keintiman dengan Allah. Ya, bahasa keintiman, personal intimate. Karena apa? Gak ada yang mengerti bahasanya. Iblis juga gak tahu. Jadi kalau sudah berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Korea, iblis tahu. Iblis tahu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Tapi kalau sudah berbahasa roh, berbahasa lidah, iblis juga gak tahu saudara ngomong apa. Karena yang tahu itu cuma Tuhan. Kita sendiri yang mengucapkannya juga gak tahu, gak mengerti. Ya, itu adalah sebuah bahasa keintiman. Dan kalau orang bisa berbahasa roh itu mereka bisa berdoa jauh lebih lama daripada mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, saudara. Nah, paling tidak saya mencatat ada 2 manfaat bahasa roh yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang pertama, manfaat bahasa roh itu adalah membangun diri sendiri. Katakan membangun diri sendiri, membangun diri sendiri. Coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Kita baca bersama 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, person who speaks in tongues is strengthened personally. Membangun dirinya sendiri. Kalau bernubuat, dia membangun jemaat. Nah, kata membangun ini saudara dalam bahasa aslinya itu gambaran seperti orang yang sedang membangun rumah. Jadi mulai dari tembok, struktur ya semuanya dibangun sampai kokoh. Jadi ketika kita berbahasa roh itu kita sedang membangun kekuatan dari dalam. Kita sedang membangun iman kita sehingga kita bisa memiliki kekuatan untuk menaklukkan segala tekanan, serangan apapun yang datang dari luar. Penting saudara. Ya, roh ini harus terus dibangun. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara, manfaat bahasa roh itu ada di 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Bahasa roh manfaatnya adalah sebagai bahasa doa, pujian, penyembahan dalam roh. Mari kita baca bersama 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa karena kita nggak ngerti bahasanya. Jadi akal budi kita nggak berdoa, ya. Tapi roh kita yang berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Rasul Paulus bilang, aku akan berdoa dengan rohku, ya. My spirit is praying katanya. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi penting bahasa roh, kenapa? Karena ini bahasa doa. Ini bahasa pujian, penyembahan dalam roh, bukan akal budi. Kalau misalnya seperti saya ini akal budi, ya bahasa yang saya ucapkan bahasa Indonesia, ini dimengerti oleh akal budi. Dan biasanya terbatas saudara kalau kita menggunakan bahasa akal budi ini nggak lama kita ngomongnya. Tapi kalau bahasa roh kita bisa berjam-jam, ya bisa lama, deep sama Tuhan tuh bisa deep gitu, ya karena memang ini bahasa personal relationship yang Tuhan kasih untuk membangun diri kita, untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Dia, terkoneksi dengan sorga. Ini bahasa yang Tuhan mengerti, ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan.
Saya mengajak kita nanti ambil momen sejenak ya untuk meminta karunia bahasa roh ini boleh termanifestasi dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat, amin. Menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan, amin. Menjadi orang-orang Kristen yang bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan lebih deep, lebih dalam, lebih lama daripada waktu-waktu kita berbicara dengan bahasa akal budi kita. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi, berakar di dalam keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita berakar dalam, maka kita akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh? Pengalaman orang beda-beda. Ya, bisa melalui penumpangan tangan. Hamba Tuhan tumpang tangan sekarang lagi COVID, kayaknya gak memungkinkan saya sentuh saudara ya. Gak masalah, karena Tuhan kita tidak terbatas, amin. Dia gak hanya menggunakan cara melalui penumpangan tangan seperti beberapa teks di Kisah Para Rasul. Tapi saudara juga bisa minta secara pribadi. Ini pengalaman saya yang ini. Minta secara pribadi. Jadi saudara, saya itu bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu umur 15 tahun, SMP, kelas 3 kalau nggak salah. Terima Tuhan Yesus dan saya ada di Gereja Bethel Indonesia, Pentakosta Klasik. Yang mengakui, mendeklarasikan bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus itu adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saya merindukan gitu ya, memang harus passionate saudara. Saudara harus merindukan, harus datang dengan penuh kerinduan ya. Karena kalau saudara pasif, saudara biasa-biasa aja, saudara akan mengalami karena yang akan dilawat oleh Roh Kudus itu hanyalah orang-orang yang aktif. Katakan aktif, responsif, ya, aktif, responsif, rindu, haus akan dia pasti akan puaskan. Amin. Nah, pengalaman saya ketika waktu itu pendeta share tentang ini, saudara, lalu pendeta itu waktu itu bertanya siapa yang mau mengalami karunia bahasa roh, saya salah satu orang yang maju. Ya, dan saya ditumpangi tangan, tapi saat itu memang ini pengalaman saya, orang-orang dapat saudara karunia bahasa roh, tapi saya tidak dapat. Ya, saya tidak bisa waktu itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi saya tidak menyerah. Nah, ini penting ya. Memang pengalaman tiap orang beda-beda ya. Ada yang langsung dapat, ada yang butuh waktu seperti saya. Saya enggak menyerah. Saya tetap setiap hari punya pujian, penyembahan di kamar kecil saya itu. Setiap pagi dan malam itu saya selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan ya. Dengan bahasa akal budi, bahasa yang bisa dimengerti, itu bahasa Indonesia tentunya. Nah, saudara, ketika saya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan terus-menerus. Nah, saya kalau saudara tanya kapan waktunya, saya juga lupa. Kapan tepat waktunya, waktu itu saya nggak catat saudara, saya nggak catat ya. Tapi tiba-tiba ketika saya lagi doa pujian penyembahan dengan bahasa Indonesia, saya terus merindukan Roh Kudus. Tiba-tiba di kamar itu, saya tiba-tiba bisa berbahasa roh, tiba-tiba bisa berbahasa roh. Ya, tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya ini yang sangat kuat gitu, yang dorongan itu kayak mau keluar, dan waktu itu saya tidak tahan lagi, saya nangis dan saya tiba-tiba bisa berbahasa roh. Tidak ada pendeta di situ, tidak ada orang lain di kamar itu, tidak ada yang main musik, saya nggak bisa main musik. Ya. Saya cuma nyanyi saja, lagunya juga saya lupa nyanyi lagu apa waktu itu. Intinya saya lupa ada momennya itu saudara ya. Tapi tiba-tiba saya bisa berkata-kata dalam bahasa roh ya, di kamar dapat. Ya, ada yang dapatnya di retreat, beberapa jemaat BIC dapatnya retreat 2019 ya. Ketika Ibu Betty Handoyo datang melayani, ada banyak yang saya lihat dapat bersaksi. Nah, saudara, memang ada yang di retreat, ada yang di kebaktian, macam-macam lah ya. Intinya adalah saudara harus punya kerinduan, katakan kerinduan. Ya, dan saudara harus aktif, responsif, meminta kepada Bapa, dan Bapa pasti akan memberikannya karena Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Tapi nanti kita akan ambil waktu khusus untuk mendoakan hal ini. Yang kedua, yang terakhir saudara, makna Pentakosta bicara soal kuasa perubahan hidup. Katakan kuasa perubahan hidup. Kuasa perubahan hidup. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka, para murid sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, they preach the word of God with boldness. Nah, saudara, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, kehidupan para murid Yesus itu, saudara, wadaw ya. Saudara, kalau sudah baca narasi dari kitab-kitab Injil di mana para murid dipanggil gitu oleh Tuhan Yesus, saudara lihat para murid Yesus itu karakternya macam-macam saudara ya. Dan mereka tuh bukan orang-orang yang apa ya,
bukan orang-orang yang rohani. Meskipun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah lihat narasi dalam kitab-kitab Injil, catatan kehidupan para murid, aduh para murid itu saudara, ya meskipun mereka lihat mujizat, mereka lihat Yesus khotbah, maka mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap aja, ada gak murid-murid yang bertengkar? Halo? Ngeributin soal posisi, halo? Siapa yang lebih besar satu sama lain? Ada? Ada, saudara, ribut soal siapa yang jadi nomor 1, siapa yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus nanti, rebut-rebutan posisi, kompetisi satu dengan yang lain, ada saudara. Bahkan kalau saudara baca di narasi Alkitab, suatu kali nih Yesus lagi ke kota Samaria, waktu itu orang Yahudi sama Samaria itu musuhan, saudara tahu gak? Ada 2 murid Yesus ya, yang sebel banget sama orang Samaria gitu. Dan ketika mereka ke Samaria, mereka bilang apa? Guru, apakah kami perlu panggil api untuk membakar orang-orang ini? Preman saudara. Jadi murid-murid Yesus itu preman. Ya, jadi ada kebencian dengan orang-orang Samaria dan bilang, apa guru, apa kami perlu panggil api untuk membakar orang-orang ini? Waduh, jadi murid-murid Yesus itu preman, kasar, ya aduh sok jagoan, egois, pemarah, ya, sotoy. Dan kita tahu Petrus dengan jagoannya kan bilang waktu Yesus bilang aku akan menderita, akan disalib. Petrus bilang, oh sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Yesus bilang, nyang kau iblis. Karena kau sedang berkata bukan dari Bapa di surga. Dan betul gak ketika Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Petrus yang bilang gak akan pernah sekali-kali meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Petrus sangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan apa yang terjadi di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap? Tidak ada satupun dari murid Yesus yang menemani Yesus. Semua ketakutan, lari kocar kacir. Jadi kalau kita lihat gambaran murid Yesus, mirip-mirip lah dengan orang-orang Kristen hari-hari ini. Saudara jangan terlalu lugu ya. Saudara pikir kalau di gereja semua malaikat. Enggak saudara, meleset juga. Ya murid-murid Yesus itu meleset-meleset semua karakternya saudara ya. Egois, pemarah, suka bertengkar, mau jadi nomor 1 ya. Takut, pengecut. Ya, aduh hidupnya tuh seperti itu. Bahkan saudara saya udah khotbah minggu lalu kan. Ketika Yesus bilang aku hari ketiga bangkit. Enggak ada satupun dari murid Yesus yang percaya pada perkataan Yesus. Meskipun mereka udah lihat mujizat. Mereka lihat Yesus bangkitkan orang mati Lazarus, mereka lihat kok. Orang lumpuh berjalan tuli mendengar, tapi mereka gak percaya ketika Yesus bilang nanti hari ketiga saya akan bangkit. Gak ada yang percaya. Jadi murid-murid Yesus itu kayak begitu saudara, itu narasi yang Alkitab catat. Jadi ya kalau saudara lihat kehidupan orang-orang Kristen ya mirip-mirip lah sama murid-murid. Itu sebabnya kita semua butuh Roh Kudus, katakan amin. Kita semua butuh dipenuhi oleh Roh Kudus, sama seperti murid-murid Yesus. Karena ketika murid-murid Yesus ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan hidup yang radikal. Tadinya mereka orang-orang yang egois, tadinya mereka orang-orang yang pemarah, suka bertengkar. Tadinya mereka orang-orang yang ragu-ragu, tidak percaya, ketakutan, khawatir, cemas. Mereka orang-orang yang gak punya pengharapan, mereka orang-orang yang kecewa, putus pengharapan, iya kan? Iya, mereka orang-orang model begitu saudara. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kita lihat catatan kisah para rasul. Ya, kita lihat mereka memberitakan firman Tuhan, Injil. Bahkan mereka sampai rela kehilangan nyawa mereka demi berita kebangkitan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa mereka bisa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus mencatat Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara, kata penuh di sini di ayat 18 ini, kata penuh ini menggunakan kata Yunani plero yang artinya under control. Penuh itu artinya under control of something, ya dikuasai atau dikendalikan. Jadi kalau kita bicara penuh dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus mengendalikan, mengontrol, menguasai pikiran kita, emosi, perasaan, kehendak kita, perkataan kita, perbuatan kita, mata kita, semua dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara, Paulus kasih gambaran orang mabuk. Siapa yang pernah mabuk di sini? Ya, saudara tahu apa artinya mabuk? Ya,
Orang yang mabuk itu, saudara, kenapa dia disebut mabuk? Karena dia dikontrol oleh alkohol. Halo? Orang itu disebut mabuk karena dia dikendalikan, dikuasai oleh alkohol. Semakin banyak persentase alkohol yang saudara minum, ya, dan semakin banyak saudara meminum, maka saudara akan semakin dikuasai. Ya. Orang yang tadinya tenang, orang yang tadinya pendiam, pemalu, ya, minder, kalau udah mabok, saudara ya, apa yang terjadi saudara? Kalau udah mulai mabok, tiba-tiba bisa berubah pribadinya. Jadi agresif, jadi teriak-teriak ya. Jadi bisa melakukan hal-hal bahkan yang memalukan. Hal-hal yang memalukan. Mereka bisa tidur di jalan, ya mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Tidak seperti sebelum mereka mabuk. Kenapa mereka bisa berubah? Perhatikan, kenapa mereka bisa berubah? Karena mereka dikontrol dan dikuasai oleh alkohol. Hal yang negatif yang dilakukan oleh alkohol dapat dibuat menjadi positif ketika kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pun berubah. Berubah, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mungkin tadinya dia mudah tersinggung, pemarah. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu bisa jadi sabar, menguasai diri. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus tadinya pendendam jadi bisa mengampuni, mau mengampuni. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara, tadinya pelit jadi murah hati. Tadinya egois jadi care sama orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, mau melayani orang lain. Itu dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya, itu nggak bisa dilakukan dengan agama. Agama nggak bisa buat itu. Manusia itu dikasih agama, saudara. Manusia itu ya kalau semakin dilarang, ya. Manusia itu karakternya ya punya kecenderungan kalau dilarang semakin iya. Jadi agama itu nggak bisa membuat manusia berubah. Saudara boleh beragama Kristen sejak lahir. Kalau saudara nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau saudara nggak dipenuhi Roh Kudus, Kristen pun agama Kristenmu itu tidak akan pernah mengubah hidupmu. Ya, karena yang bisa mengubah hidup kita itu bukan hukum-hukum agama, bukan peraturan-peraturan agama, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak bisa, manusia nggak bisa digitu-gituin. Ya, yang bisa mengubah itu harus dari dalam. Ketika sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, ya ketika sudah mengalami Roh Kudus memenuhimu secara pribadi, disitulah engkau yang tadinya suka ngomong kotor, tiba-tiba engkau jadi suka berkata-kata yang benar, yang suci, yang mulia, yang membangun, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang meneguhkan. Ya, tiba-tiba saudara nggak suka lagi ngomong kotor. Itu bisa terjadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus. Sama kayak orang mabuk, berubah. Ya sama, orang dipenuhi Roh Kudus juga berubah hidupnya, saudara. Sekali lagi, ini bukan karena hasil usaha dan kekuatan kita, tapi ini karena Rohnya. Amin. Dan salah satu manifestasi dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa dilihat dari kata-katanya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain, kata Rasul Paulus. Dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kenapa perkataan manifestasi orang dipenuhi Roh Kudus? Saya sudah pernah sharing beberapa minggu yang lalu. Sebab apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan kondisi hati kita. If you have a problem with your words, you have problem with your heart. Kalau saudara punya problem dengan mulut saudara, berarti saudara punya problem dengan hati saudara. Siapa yang memenuhi hatimu, apa yang memenuhi hatimu, itu akan terpancar keluar dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau yang memenuhi hati kita kemarahan, kepahitan, kedengkian, kenajisan, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kemarahan, kedengkian, kebencian, kepahitan. Ya, karena hati kita. Ya, dan makanya saya bilang jadi orang Kristen itu jangan mau memasukkan sampah kecemaran hati. Karena hati ini bukan tong sampah, hati ini bukan tempat sampah. Hati ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Orang boleh berkata apa saja tentang kita, tapi kita punya pilihan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan perkataan orang itu masuk ke dalam hati kita. Dan saya berdoa kita semua jadi orang-orang Kristen yang cerdas. Amin.
Sehingga kita tidak mau dikendalikan oleh orang lain, tapi kita mau dikendalikan hanya oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan Roh-Nya, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, inilah salah satu manifestasi dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata-kata yang keluar dari mulutnya kepada orang lain, itu adalah kata-kata yang membangun, menyembuhkan, memulihkan, memperbaharui, dan memberi pengharapan. Rabu ini kita akan sharing mengenai healthy relationship. Ya, Saudara bisa kirimkan pertanyaan mengenai apa saja, karena memang kehendak Tuhan adalah kita itu tidak sendirian. Kehendak Tuhan adalah kita itu membangun hubungan dengan orang lain. Amin, saudara. Karena bagaimana kita bisa mempraktekkan firman Tuhan kalau kita nggak membangun hubungan dengan orang lain? Ayo, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih kalau saudara nggak pernah dibenci? Bagaimana saudara bisa mempraktekkan pengampunan kalau nggak ada orang yang menyakiti? Nggak bisa. Kita harus bangun hubungan dengan orang lain. Dan kalau bangun hubungan dengan orang lain, ya, mereka itu memang sparring partner yang sangat oke, ya, untuk membentuk kerohanian kita, saudara. Jadi saudara jangan alergi dengan orang-orang yang menyebalkan, jangan alergi dengan orang-orang yang menjengkelkan, dan nggak bisa ditengking karena mereka bukan setan. Ya, jadi saudara tengking dalam nama Yesus, pergi keluar, nggak bisa. Ya, mereka akan tetap ada di sekitar kita, ya. Dan kalau saudara melarikan diri, saudara akan ketemu lagi di tempat lain. Saudara pergi lagi ke negara lain, di negara lain saudara juga ketemu, ya. Jadi kemanapun saudara pergi, ke negara manapun saudara melangkah, saudara selama ada di dunia ini pasti ketemu orang lain. Ya, ketemu orang lain. Dan kalau ketemu sama orang lain, berarti harus siap ketemu dengan orang-orang yang tidak sepaham. Orang-orang yang tidak satu selera dengan kita. Orang-orang yang tidak selalu setuju dengan kita. Harus ketemu, saudara. Karena dari situlah ketika kita berhadapan dengan konflik, dari situlah kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan pengampunan, mempraktekkan kasih, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Bagaimana bisa praktek itu semua kalau nggak bergaul? Ya harus bergaul, harus berinteraksi dengan orang lain. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam komunitas rohani BIC. Bukan komunitas sempurna, meleset-meleset juga orang-orangnya, tetapi kita semua cinta Tuhan. Dan kita semua rindu bertumbuh, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Saya berdoa pengalaman Pentakosta terjadi dalam kehidupan kita semua. Saya undang para pelayan maju ke depan. Yang pertama, pengalaman Pentakosta adalah pengalaman mujizat. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat, mari sama-sama kita datang berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya, mari kita rindukan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara mau berdoa mujizat untuk keluarga saudara? Ayo kita berdoa untuk keluarga. Mari saudara berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara supaya mereka terima mujizat. Ya, mari kita berdoa di pengalaman Pentakosta hari ini. Dan yang kedua, pengalaman Pentakosta bicara pengalaman kuasa perubahan hidup. Kalau hari-hari ini saudara sedang sama dengan murid-murid Yesus yang diceritakan di Alkitab, sebelum penuh Roh Kudus, mereka hidup dalam ketidakpercayaan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, keegoisan, kesombongan, kemarahan, bertengkar satu sama lain, kekecewaan. Mereka orang-orang model begitu, saudara, murid-murid Yesus sebelum penuh Roh Kudus. Tapi ketika mereka penuh Roh Kudus, ketika Roh Kudus menguasai mereka, murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang penuh kasih, sukacita, hidupnya damai sejahtera, baik dengan orang lain, murah hati, ya, sabar. Mereka bahkan menjadi pemberani, mereka punya pengharapan, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang berubah, saudara. Apa yang mengubah mereka? Bukan hukum Taurat, yang mengubah mereka adalah perjumpaan kuasa Roh. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari rindukan. Ambil waktu saudara. Saudara sudah percaya Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu. Tapi sekarang saya mengajak kita semua bukan hanya percaya Yesus dan hanya menerima Roh Kudus di hati kita. Tapi mari minta supaya Dia penuhi kita. Bukan hanya ada dalam hati tapi penuhi kita. Dan kalau sudah belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, hari ini minta baptisan Roh Kudus. Rindukan karunia bahasa roh.
Ya, minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih saudara kepada orang-orang yang datang dengan kerinduan. Saudara tinggal berkata-kata saja dengan bahasa-bahasa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Oh, bagi saudara yang rindu, mari buka kedua belah tangan saudara. Bapa, Engkau melihat orang-orang yang membuka tangan mereka. Mereka rindu terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Manifestasikan karunia bahasa roh Tuhan atas mereka. Kami percaya tanpa penumpangan tangan Roh Kudus Engkau bisa bekerja. Sama seperti Engkau membaptis aku di kamar waktu itu. Roh Kudus, hari ini kami percaya Engkau juga memberikan itu kepada orang-orang yang rindu, yang haus akan baptisan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Kami semua mau menjadi saksi Yesus. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Baptis kami dengan Roh Kudus. Oh, Rabba Shanda Karalabanda Karalabaya Shanda Karalabalabaya. Kalau sudah mulai merasakan ada dorongan, mulai perkatakan itu, keluarkan itu, jangan ditahan, jangan ditahan. Shanda Karalabalabaya Shanda Karalabaya Rabaya Rabaya Rabaya. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ya Nabanda Karalaba Shanda Ralamari, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya ya Rabakaramaya Shanda Karalabal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 
Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Come, Holy Spirit. Oh, come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah. Hari ini siapa yang mau terima kuasa perubahan hidup? Kalau sekarang kau sedang mengalami ketakutan, kemarahan, kau sedang mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan. Oh, hari ini sama seperti murid-murid Yesus, mereka lemah. Mereka orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu sebelumnya. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami terobosan yang baru. Mereka mengalami kuasa perubahan hidup. Mereka jadi orang-orang yang penuh dengan keberanian, penuh dengan pengharapan. Mereka jadi orang-orang yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Mari sekarang saudara yang rindu mengalami kuasa perubahan hidup, minta Tuhan penuhi aku, Roh Kudus. Penuhi pikiranku, penuhi perasaanku, penuhi kehendakku. Roh Kudus ambil alih seluruh hidupku. Ambil alih Tuhan. Oh, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau sedang memanifestasikan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu itu sangat kuat. Kami tahu tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api itu sesuatu yang real. Dan kemampuan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh itu juga real terjadi. Dan kami percaya sampai hari ini masih tetap terjadi. Memampukan kami untuk bangkit menjadi saksi-saksi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman Pentakosta. Hari ini kami terima kuasa perubahan hidup. Dan kami mau terus bangun keintiman yang deep, yang kuat, yang dalam dengan Roh Kudus setiap hari. Penuh Roh Kudus setiap hari.
sehingga kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat kerja kami, di kampus kami, di keluarga kami, dalam relationship kami. Tuhan, kami bersyukur urapan Allah kuat terjadi di tempat ini, terjadi di rumah masing-masing. Terima kasih untuk roh-Mu yang tercurah di tengah-tengah kami Tuhan. Lanjutkan terus karya-Mu. Karunia-karunia roh itu terus berkobar-kobar, menyala-nyala. Bukan hanya sekarang ini, tapi di rumah kami, dimanapun kami berada, kami melihat kobaran api Roh Kudus itu kuat. Oh, menguasai, membuat hidup kami berubah sepenuhnya. Kami jadi orang-orang yang bisa mengasihi, mengampuni, dan memberkati orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami pulang Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Keep winning. God bless you. Silakan duduk saudara.